Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Trivarianti dengan NIM 245231229. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Azali. Hak yang pertama yaitu hak atas pendidikan. Tiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk pendidikan dasar yang gratis. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak yang kedua yaitu hak untuk berpendapat. Tiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapat secara bebas dan tidak boleh dibatasi oleh pihak lain kecuali berdasarkan kepentingan yang sah. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak yang ketiga yaitu hak atas perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, yakni hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lalu selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban membayar pajak. Setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membayar pajak ini sebagai kontribusi terhadap negara dan untuk pembangunan nasional. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban membela negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara, baik dalam bentuk pengabdian pada tugas negara, pelayanan masyarakat, maupun jika diperlukan dalam pertahanan negara. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu selanjutnya kewajiban yang ketiga adalah kewajiban berpartisipasi dalam pemerintahan. Tiap warga negara wajib berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam pemilihan umum atau pemilu. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu perbedaan negara kesatuan dan negara federal dan juga contohnya. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki satu sistem pemerintahan pusat yang berwenang mengatur seluruh wilayah negara. Sementara negara federal adalah negara yang terdiri dari negara bagian atau wilayah yang memiliki kekuasaan atau otonomi tertentu dan memiliki pemerintahan sendiri. Negara kesatuan kekuasaannya terpusat di pemerintah, sementara negara federal kekuasaannya dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Negara kesatuan tidak membagi kedaulatan, hanya pemerintah pusat yang berdaulat, sementara negara federal memiliki kedaulatan dalam beberapa hal. Contoh negara kesatuan yaitu Indonesia, Perancis, dan Jepang, sementara contoh negara federal yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan India. Yang ketiga yaitu peran penting Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mendorong terciptanya keharmonisan, toleransi, dan kesatuan di wilayah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan keberagaman, yaitu dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa,
mengajarkan sikap saling menghormati antar umat beragama yang mendapat persatuan dalam keagamaan di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam membangun toleransi, yaitu pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengandung nilai-nilai untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, serta mendorong adanya kebersamaan dalam membangun negara meskipun ada perbedaan. Lalu yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai landasan untuk menghindari konflik, yaitu dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengajarkan bahwa dalam menyelesaikan masalah harus melalui musyawarah dan tanpa kekerasan. Ini menciptakan ruang bagi semua pihak untuk berbicara dan mencari solusi bersama demi kesejahteraan bersama. Lalu yang terakhir yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan nilai sosial dapat memicu perbedaan, namun dengan mengedepankan keadilan sosial, Pancasila berperan dalam menjaga keharmonisan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat yaitu peran media massa dalam membangun kesadaran politik. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran politik. Dalam konteks modern, media massa memiliki berbagai platform seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media sosial. Salah satu fungsi utama media massa adalah sebagai sumber informasi. Dengan menyajikan informasi yang akurat dan berkembang, media massa dapat membantu masyarakat memahami konteks politik yang lebih luas dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Media massa juga berperan dalam mendidik masyarakat, yaitu mengenai proses politik. Misalnya, media dapat menyajikan informasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu, bagaimana cara mencoblos yang benar, contoh menjelaskan peran dan tanggung jawab para wakil dan rakyat. Dengan cara ini masyarakat dapat lebih siap untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan menyuarakan pendapat. Lalu peran media massa dalam kesadaran politik masyarakat sangatlah signifikan. Melalui penyampaian informasi yang akurat, analisis yang mendalam, dan pendidikan politik, media massa dapat membantu masyarakat untuk menjadi lebih terinformasi dan terlibat dalam proses politik di tengah tantangan yang ada. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.